Ketua kelas, siapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta samawati wal ardh bi nuri syamsika wa qamarika abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Sudah makan siang? Apa lauknya? Yang putri apa lauknya? Ikan patin. Putra telur ayam. Ayam belum jadi. Oh ya benar. Ayam belum jadi, telur ayam. Oke. Hari ini kita belajar apa? Kimia. Belajar kimia. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Melani, apa lagi? Rido, Angel, Rizky Aditya. Banyak ya? Apa keterangannya? Oh, izin sama sakit. Oke lah. Berarti yang sakit semoga kita doakan cepat sembuhnya, ya kan? Yang izin dilancarkan urusannya. Ya. Dah, siap belajar kimia? Belajar apa kita? Konsep kesetimbangan kimia. Sebelum masuk konsep kesetimbangan kimia, ibu mau nanya dulu. Pelajaran sebelumnya. Apa pelajaran sebelumnya Siti Zahra? Laju reaksi. Apa arti laju reaksi itu? Bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan satuan waktu. Bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan persatuan waktu. Nah, terus apa lagi? Selain pengertian laju reaksi, apa lagi yang dipelajari? Apa Lutfia? Faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa-siapa aja yang mempengaruhi laju reaksi itu? Konsentrasi, suhu. Oh, katalis. Oke. Apa lagi? Belajarnya? Belajar apa lagi di laju reaksi? Hah? Orde reaksi. Apa orde reaksi, Zaki? Ayo. Apa orde reaksi? Buka buku dulu. Menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Menyatakan pengaruh Besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. ya. Nah, Hani yang ingat. Yang lain? Riki ingat? Baru bangun tidur Riki? Sholat tadi ya kan? Nah, sholat. Oke. Nah, persamaan reaksi kimia kayak mana? Persamaan reaksi kimia? Gimana persamaan reaksi kimia? Ada yang tahu? Persamaan reaksi kimia itu kita belajar pada kelas 1. Ada yang bisa menuliskan ke depan persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia. Coba Zaki. Oke, itu persamaan reaksi kimia. Benar tuh? Benar nggak? Oke. Nah, ibu kunci ya jawabannya apakah benar itu persamaan reaksi kimia. Nah, coba perhatikan. Nampak ya? Apa tuh gambar apa? Ya, ada penjelasan di situ ya. Jadi ada sebuah, apa artinya? Iya, ada penjelasannya di situ, makanya ibu buat penjelasan.
Seseorang berjalan di atas eskalator, tetapi arahnya berlawanan dengan arah eskalator. Nah, bisa dilihat tuh, orangnya jalannya ke atas, yang si eskalatornya ke bawah. Nah, kalau seseorang berjalan atau kita yang jalan di atas eskalator seperti itu dengan kecepatan yang sama, kayak mana? Nggak nyampe-nyampe. Dan kecepatan yang sama. Artinya seperti berjalan di tempat. Benar? Benar. Nah, kalau kita lihat secara makroskopis memang seperti itu. Kita seperti berjalan di tempat. Tapi ketika dilihat secara mikroskopis, itu dia ada perubahan terus-menerus. Seimbang antara gerak orangnya dengan gerak eskalatornya. Nah, dalam kimia ini namanya kesetimbangan dinamis. Bergerak yang berulang-ulang. Kalau dalam olahraga, oke, dalam kimia kayak mana kesetimbangan dinamis tuh? Berlangsung secara dilihat di buku, ya kan? Ya nggak apa-apa. Berarti berusaha untuk menjawab. Berarti kesetimbangan dinamis menurut Zaki itu berlangsung secara terus-menerus. Ya, lawan dinamis kata si Atia statis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita belajar apa tadi kata Ibu? Konsep kesetimbangan? Konsep kesetimbangan kimia. Nah, di konsep kesetimbangan kimia ini, setelah Ananda belajar, itu nanti bisa membandingkan reaksi reversibel sama reaksi irreversibel. Yang kedua, bisa menjelaskan apa itu kesetimbangan dinamis. Perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Gambar sebelah kiri. Gambar apa? Kayu dibakar. Pernah bakar kayu? Pernah. Wahyu, kalau kayu dibakar jadi apa? Abu. Riki, kalau abunya bisa nggak kita jadikan kayu lagi? Nggak bisa. Nah, peristiwa yang sebelah kiri atau kayu dibakar itu namanya peristiwa reaksi kimia searah atau disebut dengan reaksi irreversibel. Nah, lalu coba perhatikan gambar yang sebelah kanan. Gambar apa itu? Kalau dilihat di gambar, kayak mana cara membuatnya, Azizah? Kayak mana caranya? Isi airnya isi air ke plastik, masukkan ke freezer. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita letak di suhu ruangan, kayak mana jadinya, Anju? Mencair. Jadi apa cairnya? Jadi air. Tadi awal bentuknya apa? Air. Berarti air dibekukan jadi es batu. Terus dicairkan jadi balik lagi dia ke semula. Ya, balik lagi ke semula atau balik lagi dia ke air. Jadi dari air, es batu, air lagi kan? Ya. Nah, itu kita analogikan atau kita umpamakan sebagai reaksi yang reversibel. Jadi berlangsung secara terus-menerus. Oke. Jadi paham mana reaksi reversibel itu? Dari contoh ini paham? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan. Apa, Berto? Ada contoh lain dari reversibel. Reaksi reversibel. Oke. Contohnya nanti kalian temukan di LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Iya, nanti apalagi pertanyaannya, Riki? Riki ada pertanyaan? Oh, nothing. Belum sampai ya? Atau masih bingung? Oh, masih di asrama nyawanya. Jadi, oke, dalam kesetimbangan kimia itu ada namanya kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, Ibu mau tanya dulu, yang homogen itu apa? Feby? Homo, sama. Hetero? Berbeda. Nah, itu ada contohnya tuh. Kira-kira yang homo itu apa yang sama di situ? Gas. Ya. Berarti yang sama itu adalah wujud gasnya. Sini ada gas, maka dia homogen. Lalu heterogen? Apa ini? Wujud apa? Solid. Apa solid tuh? Padat dan gas. Ya.
Ya kan? Nah, tadi si Zaki nulis reaksi kimia seperti ini ya kan? Nah, ini ketemu reaksi kimia yang seperti ini. Tanda panahnya ada 2 bolak-balik. Maksudnya apa? Hah? Jadi dari sini menghasilkan tuh dia balik ke sini lagi gitu. Iya. Oke. Nah, untuk meyakinkan jawaban kalian tuh ragu-ragu yang mana benarnya, kerjakan, diskusikan, dan kerjakan latihan yang ada di LKPD. Baca literaturnya, bahan ajarnya. Yo, Riki. Perhatiannya semuanya, temannya mau mempresentasikan hasil diskusi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada gambar kedua tersebut. Yang pada gambar kedua tersebut itu ada Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. termasuk irreversible karena tidak dapat kembali kepada bentuk semula. Oke, lanjut. Oke, apa yang dimaksud dengan reaksi irreversible? Reaksi irreversible yaitu reaksi yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan hanya satu arah saja. Sebutkan ciri-ciri dari reaksi irreversible. Yang pertama, reaksi ditulis dengan satu anak panah. Yang kedua, dengan satu arah. Yang ketiga, tidak dapat kembali seperti semula. Dah. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau berbeda jawabannya dengan kelompok pertama? Beda. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Pertanyaannya apa? Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada gambar kedua. Oke, persamaan reaksi. Nah, coba tuliskan Azizah persamaan reaksi. Dah. Jadi persamaan reaksinya adalah apa? Azizah, persamaan reaksinya? Besi, Bereaksi dengan oksigen atau O2 menghasilkan Fe2O3 yaitu silika. Oke, jadi reaksi reversibel. Coba kelompok Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya
reversibel, yaitu pertanyaannya sebutkan ciri-ciri dari reaksi reversibel. Reaksi reversibel ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan. Lalu reaksi tersebut berlangsung dari dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri atau sebaliknya. Nah, kelompok Wahyu, coba yang kegiatan 2 nomor 1. Iya. Coba ditulis ke depan. Terus SO2 ditambah dengan oksigen O2 dan mereka sama-sama mempunyai wujud gas. Makanya dirumuskan dengan SO3 bereaksi kesetimbangan menjadi SO2 ditambah O2. Oke. Kesetimbangannya adalah homogen karena di dalamnya terdapat zat-zat yang sama yaitu gas. Ya, oke. Yang lain ada yang berbeda? Oke. Kelompok ini beda. Apa yang beda? Cuma beda letak. Karena di sini dijelaskan bahwa sulfur trioksida terbentuk dari reaksi senyawa gas sulfur dioksida dengan gas oksigen. Terbentuk berarti dia letaknya di kanan. Oke. Iya, betul. Coba tulis dulu. SO Sama, cuma beda kanan. Beda penempatan. Oke, dibaca baik-baik soalnya. Pembentukan SO3. Kalau dari kelompok Hani tadi itu adalah penguraian SO3. Jadi diurai SO3 itu terurai jadi SO2 dan O2. Tapi kalau misalnya pembentukan SO3, berarti SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Itu namanya berarti keempat kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan menyimpulkan kembali, merefleksikan kembali pelajaran kita dari awal pertemuan tadi. Jadi tadi itu kita belajar apa? Belajar konsep kesetimbangan kimia. Konsep kesetimbangan kimia. Ya. Nah, tadi ada kesetimbangan dinamis. Reaksi satu arah atau tidak dapat balik ya. Ditandai dengan satu tanda panah, tidak dapat balik ya kan? Ya, tidak dapat balik ke bentuk semula. Oke. Nah, lalu tadi jenis reaksi kesetimbangan itu ada dua kesetimbangan apa tadi? Homogen dan heterogen. Nah, homogen itu berarti dia fasanya atau wujudnya sama. Kalau heterogen berbeda. Nah, itu jawabannya ya Riki. Kalau heterogen dia wujudnya beda. Wujud itu apa aja wujudnya? Gas, apa lagi? Solid, liquid. Ya. Sudah? Paham kita belajarnya apa tadi hari ini? Ya. Konsep kesetimbangan kimia. Ya. Oke. Supaya Ibu mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam materinya, kerjakan soal evaluasi. Oke, karena sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, pelajaran Ibu sampaikan, dan apa yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ingat sampai ujian, ya, jangan nanti lupa pula pas ujian. Ini apa nih kesetimbangan, konsepnya seperti apa? Coba disiapkan kelasnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.